PPT-nya udah ada belum? Udah Kak, Halo, udah muncul Kak. oh, udah ada ya. Saya mulai ya. Oke, udah ada ya semua. Maaf ya. Nah, sebelumnya saya itu akan menjelaskan tentang materi UTBK yang akan hadir, tapi baru beberapa perkiraan dan memang selalu hadir di beberapa soal UTBK. Nah, ini yang pertama materinya itu pasti tentang pemahaman membaca, pemahaman menulis, lalu ada pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, di pengetahuan dan pemahaman umum itu kalau di beberapa buku soal UTBK ada macam-macam. Misal ada soal yang emang isinya teks semua atau harus kita tuh harus mengisi kalimat yang kosong kayak gitu. Nah, biasanya di soal UTBK itu yang keluar PUEBI, tata kata, tata kalimat, tata makna, sama penelaran kebahasaan. Nah, kalau kakak mau nanya dulu, kalau PUEBI udah pada tahu belum itu apa? Halo, gak ada yang tahu? Ada yang tahu nggak PUEBI itu apa? Pedoman umum ejaan bahasa Ada yang Indonesia. tahu? Iya, betul. Nah, jadi lanjut aja ya ke slide selanjutnya. Nah, UEB itu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, dulu itu EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, tapi tahun 2015 diganti jadi PUEB. PUEB ini berfungsi sebagai sebuah petunjuk atau pedoman yang akan membuat kamu bisa membuat tulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, di sini PUEB itu perbaharuan dari EYD kan. Nah, bedanya kalau di PUEB itu sekarang ada tulisan tebal itu kayak gimana? Kalau dulu di EYD nggak ada, cuman kayak huruf kapital, huruf miring, penulisan titik yang kayak gitu. Udah pada tahu ya? Kakak lanjut ya. Nah, sekarang untuk di soal UTBK itu pasti tentang tata kata itu pasti selalu hadir, cuman nggak langsung sebutkan kata benda enggak, tapi biasanya di soal UTBK itu ada sebuah kalimat atau paragraf. Nah, nanti di garis miringin tuh tunjukkanlah kata sifat yang ada pada kalimat tersebut, misal atau kata keterangan apa yang menunjukkan untuk objek tersebut memperlakukan kata bendanya biasanya kayak gitu. Jadi biasanya di soal UTBK itu SPOK-nya yang ditanyain, tapi kata bendanya juga ditanyain kayak gitu. Misalnya di sini ada kata bendanya itu yang udah kita tahu kayak kucing, padi, piring itu kata benda. Kalau kata sifat itu menunjukkan karakter karakter kita atau sifat kayak cantik, rindu, dingin, terus ada kata kerja, terus ada kata keterangan, kata bilangan, kata ganti, sama kata tugas. Sudah pada tahu ya. Nah, selain itu juga di soal-soal SBM itu di bahasa Indonesia pasti ada penyebutan kata depan, kata sambung atau konjungsi, kata akhir, kata sisipan, pengulangan kata atau gramatikal, atau preposisi. Preposisi itu pengulangan satu kata jadi dua kata. Misalnya kata anak jadi anak-anak. Kayak gitu. Udah pada tahu tentang jenis kata ini? Enggak, enggak ada ya. Kalau ada yang mau tanya dulu boleh. Misal, eh, Kak, kalau kata jenis kata itu emang cuma segini. Boleh. Misal apa? Enggak ada. Lanjut aja. Lanjut aja kali ya. Nah, ini ya kita nyambung ke PUEBI tadi. Nah, huruf kapital itu biasanya ada di depan kalimat, tapi dipakai juga untuk penulisan beberapa resapan atau singkatan tertentu. Misal di sini huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat. Biasanya di sini untuk gelar, tapi enggak semuanya kapital. Atau nama misal ketua DPR. Nah, kayak gitu. DPR-nya pasti kapital. Nah, untuk huruf miring itu biasanya untuk penyebutan atau pengistilahan sesuatu yang emang
Kalau di soal itu yang pasti yang dimiringin itu yang ditanyakan atau yang bercetak miring di atas adalah biasanya kayak gitu kalau di soal. Nah, tapi kalau di penulisan itu huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip. Misalnya di sini contohnya majalah bahasa dan kesusastraan. Lalu contohnya ada buku Negara Ketaragama karangan Prapanca. Terus huruf miring itu biasanya digunakan untuk menegaskan atau menghususkan huruf bagian kata. Misalnya di sini huruf pertama kata abad ialah A. Kayak gitu. Dia bukan menipu tetapi ditipu. Miringnya tuh me sama di. Terus ada catatannya di sini dalam tulisan tangan atau ketikan huruf atau kata yang dicetak miring diberi satu garis di bawahnya. Terus huruf miring dalam ungkapan bahasa daerah, misalnya kayak kita bahasa Sunda, ada dialog, drama, ada si drama itu menyelipkan bahasa daerah. Nah, biasanya si bahasa daerahnya itu di garis miringin. Nah, itu penggunaan POEB huruf kapital dan miring. Nah, udah pada tahu kali ya untuk huruf kapital. Nah, untuk huruf kapital juga jangan pada salah kalau biasanya di PKN tuh penulisan huruf kapital banyak kayak UUD, penulisan UUD pasti UUD-nya besar semua atau tentang uh, yang memang berkaitan dengan ketanahnegaraan itu biasa pasti besar. Udah pada tahu lah ya. Atau ini tanyain dulu nggak? Nggak. Kita lanjut PEB lagi. Nah, di sini penggunaan sini ada penggunaan kata titik. Nah, udah pada tahu ya penggunaan kata titik itu biasanya di akhir kalimat atau kalian pernah buat tugas bikin makalah biasanya ada nulis bab itu harus pakai titik kayak bab 1 titik kayak gitu. Terus menunjukkan pukul, menunjukkan jangka waktu, memperjelas jumlah, peran, dan penulisan referensi, lalu tapi tidak digunakan pada akhir judul. Nah, kalau di judul itu jangan pakai titik. Terus tidak digunakan pada kepala surat. Jadi di kepala untuk pengecualian kalau tanda titik itu nggak digunakan di judul sama surat. Nah, ini juga masih tentang POEB, tentang tanda baca seru, tanda baca tanya, titik koma, titik dua, elips, dan tanda hubung. Nah, biasanya tanda baca ini menonjol di soal POEB itu, di POEB itu biasanya tentang kalimat sih, biasanya manakah kalimat mana di bawah ini manakah kalimat yang sesuai dengan POEB biasanya gitu, biasanya ada kalimat efektif tapi tanda bacanya nggak ada, atau ada paragraf yang emang POEB-nya belum lengkap. Biasanya di soal SBM itu kayak gitu, kita nentuin POEB-nya yang benar itu kayak gimana. Ini masih tentang tanda baca. Jadi kalau tanda baca di bahasa Indonesia itu gak semua hal, tapi tertentu. Kadang tanda baca juga dipakai di matematika atau di geografi, biasanya menunjukkan skala kayak gitu kan, atau di matematika. Tetap di kupu-kupu. Kak, kalau misal ini ada yang nanya ya, Kak, kalau misal penulisan judul, misal kupu-kupu gitu tuh tetap ditulis kupu-kupu apa kupu-kupu. Nah, untuk kupu-kupu itu kalau kupu-kupunya di depan, ada di depan sebelum kata lain, kaknya besar, kapital kupu-kupu. Kalau kupu-kupu yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, kapital dua-duanya enggak, karena kupu-kupu itu bukan preposisi. Kupu-kupu itu bukan pengulangan kata, bukan gramatikal. Jadi kupu-kupu itu memang nama hewan. Kecuali kalau misal kupu-kupu itu ada di depan sebelum kata lain, kaknya harus kapital. Tapi kalau kupu-kupunya ada di tengah-tengah kalimat lain atau kata lain, kupu-kupunya harus kecil semua kaknya. Kayak gitu. Ngerti nggak Pak Iza? Ada yang mau tanyain lagi? Jadi tanda hubung buat kupu-kupu sama apa lagi ya? Hewan yang ada kura-kura itu kura-kuranya kaknya yang gedenya kak duluan kalau di depan. Kalau di tengah kaknya kecil aja. Oke. Kalau ada yang mau tanyain lagi boleh ya.
Nah, biasanya penggunaan tanda baca kurung itu di matematika. Tanda baca kurung siku juga matematika. Nah, tanda baca garis miring juga ada di soal atau paragraf bahasa Indonesia. Biasanya digunakan untuk mempersingkat kalimat tersebut. Jadi nggak terlalu panjang, jadi ngetulis atau gitu. Jadinya pakai garis miring. Nah, Aprosof itu biasanya untuk kayak ngutip, misalnya Teteh bikin ngejelasin, ada guru ngejelasin potongan rambut cutting. Nah, si cuttingnya itu pakai Aprosof gitu, nggak tulis cetak miring karena susah, kecuali di Microsoft Word karena ada penulisan bisa nulis miring. Misalnya cutting itu pakai itu Aprosoft, ngerti ya? Kebayang nggak? Terus ada tanda baca petik, ini udah pada tahu, pasti digunakan untuk petikan langsung, penutup kalimat, mengapit istilah ilmiah. Tanda baca petik tunggal juga pasti udah pada tahu, ini sama kayak tanda baca Aprosoft. Kita lanjut ke kalimat ya, itu tentang Poebi. Untuk Poebi, kalian bisa download Poebinya di Google biar lebih tahu ada apa aja. Sebenarnya banyak ya tentang Poebi itu, ada tebal, ada penulisan tebal, garis bawah yang kayak gitu banyak. Atau juga bisa download KBBI biar kalian gak usah ribet buka-buka gitu kan. Kalau di KBBI tinggal di searching. Nah, sekarang masuk ke tata kalimat. Nah, sebelum ke tata kalimat itu ada prasa sama klausa. Udah pada tahu belum tentang prasa sama klausa itu? Nah, prasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang masing-masing unsurnya masih mempertahankan makna dasarnya. Nah, kalau klausa itu adalah gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Nah, biasanya di soal yang Teteh cari tentang prasa klausa itu yang muncul itu biasanya gini sih, ada kalimat yang depannya atau belakangnya tuh kosong, cuman ada satu tengah, cuman ada kalimat sebelum titik-titik itu, terus ditanyainnya gini, prasa yang sesuai untuk kalimat majemuk tersebut adalah, biasanya kayak gitu. Kita bingung kan, majemuk itu awam kan, gak semua orang tahu. Biasanya yang peserta didik tahu itu kalimat ganda, kalimat dua pola, kayak gitu. Nah, majemuk itu biasanya ada dua pola kalimat. Jadi ada anak kalimat, ada induk kalimat. Nah, kalau belum ada yang tahu prasa, prasa itu contohnya kayak gini, rumah sakit. Nah, itu tuh prasa. Depan halaman. Nah, itu tuh prasa. Kalau klausa itu kayak gini, ibu memasak, aku sendiri. Nah, itu klausa. Klausa itu ada subjek dan predikat. Kalau prasa, nggak usah ada subjek sama predikatnya. Prasa itu bisa dua-duanya kata benda. Kalau klausa itu nggak bisa dua-duanya kata benda. Klausa itu harus ada si subjek yang melakukan dan objek yang dilakukan. Misal ibu memasak, aku tertidur. Nah, kayak gitu. Kalau prasa itu biasanya untuk penyebutan yang udah ada maknanya. Kayak rumah sakit kan tempat orang sakit, terus di halaman. Berarti itu kata depannya di dulu sih, cuman nggak apa-apa karena itu terbilang ada dua suku kata. Nah, ciri-ciri prasa itu terdiri dari dua kata atau lebih, tidak mengandung predikat, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Terus ciri-ciri klausa itu terdiri dari dua kata atau lebih, mengandung subjek dan predikat, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat, tidak memiliki intonasi akhir dan tanda baca. Jadi maksudnya si klausa ini dia itu bisa jadi kalimat, bisa jadi enggak, bisa jadi kalimat perintah atau enggak. Kalau prasa nggak bisa. Untuk pertemuan selanjutnya nanti dijelasin lebih rinci ya. Nah, lanjut. Terus di soal SBM itu pasti nggak akan jauh sama jenis-jenis kalimat. Tapi yang sering muncul pasti efektif. Sama tunggal, sama bersusun majemuk. Untuk aktif, pasif, langsung, dan tidak langsung pasti jarang muncul karena itu terlalu mudah. Karena kan sekarang lebih menonjolkan membaca dan menulis. Nah, untuk kalimat efektif itu udah pada tahu kan harus kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Kalimat efektif. Atau penjelasan dari gurunya juga nggak apa-apa. Ada yang mau nggak? Nggak. Boleh di chat apa itu kalimat efektif. Atau kalimat efektif itu nggak boleh gini. Kalimat efektif itu harusnya kayak gini. Ada yang mau nggak? Nih ada chat. Nah, ya kalimat yang tidak bertele-tele betul. Kalimat yang nggak boros kata betul.
betul Natasha sama siapa ini R. R aja namanya. Jadi betul ya, kalimat efektif itu ada kalimat yang to the point. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih akrab sama kita. Kalimat yang emang gak boros kata. Gak boros kata itu berarti gak boleh ada sinonim yang sama. Gak boleh ada kata jamak yang sama. Kalau di contoh soal atau buku paket, pasti contoh kalimat efektif adalah para hadirin. Kayak gitu kan. Jadi harusnya hadirin aja, paranya itu nggak usah. Kayak gitu. Terus kalimat efektif juga nggak boleh ada konjungsi yang double gitu. Misalnya selain itu kemudian nggak boleh. Udah pada tahu ya. Makasih ya Natasha sama R. Terus kalimat tunggal dan bersusun. Nah biasanya soal SBM itu kebanyakannya pasti paragraf sih. Paragraf teks yang memang mewakili 3 pertanyaan atau sampai 4 pertanyaan. Nah, biasanya gini, kalau tentang kalimat itu, ada sebuah paragraf yang memang panjang menjelaskan sesuatu, misalnya menjelaskan tentang ekosistem. Nah, ditanya ini tuh nanti kayak gini, manakah kalimat tunggal dari paragraf tersebut? Nah, kalimat tunggal itu yang memang subjek, predikat, objeknya udah gitu aja. Berarti termasuk klausa. Nah, kalau yang bersusun, berarti gini, kalau yang bersusun, misalnya tentang ekosistem. Dalam satu kalimat itu ada koma, terus menjelaskan sesuatu lagi, terus titik. Nah, itu bersusun. Nah, kalau majemuk di bahasa Indonesia itu ada di contoh soalnya itu satu orang melakukan 2 aktivitas, terus menjelaskan hal lain juga, misalnya kayak gini. Siapa ya? Contohnya Aura. Aura di kamar sedang tertidur, menyanyi, dan berdiam diri. Kayak gitu. Jadi majemuk itu ada 3 aktivitas sekaligus, tapi dilakukan oleh satu orang. Kalau di bahasa Indonesia kayak gitu. Tapi kalau di soal pasti beda. Kalau biasanya bahasa Indonesia kan di soalnya mudah, tapi setelah dipraktekin di tryout misal atau di mana kita tuh suka bingung kan sama ininya. Sebentar ya. Kalau majemuk tuh biasanya ada koma sama konjungsi. Ada anak kalimat sama induk kalimat. Nanti habis ini kita bahas anak kalimat sama induk kalimat ya. Ini tentang kalimatnya nih. Kalimat efektif adalah kalimat yang susunannya mudah dipahami dan makna kalimat tersebut tersampaikan dengan tepat kepada pembaca atau pendengar. Nah, kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari suatu klausa bebas. Kalimat tunggal sering disebut kalimat sederhana, kalimat simpleks, dan kalimat eka klausa. Kalimat bersusun, klausa bebas, dan sekurang-kurangnya satu klausa terikat. Jadi, kalimat bersusun itu ada klausa bebas sama terikat. Maksudnya bebas dan terikat itu ada anak kalimat sama induk kalimat. Udah tahu belum anak kalimat sama induk kalimat itu apa? Nah ini ya, kita kasih ini dulu. Induk dan anak kalimat. Induk kalimat itu klausa yang sudah bermakna meskipun tanpa terikat atau bergabung dengan klausa lain. Induk kalimat bisa berpotensi menjadi kalimat. Nah, induk kalimat itu termasuk klausa terikat karena harus ada subjek dan predikat. Nah, kalau anak kalimat udah gak ada subjek juga nggak apa-apa. Anak kalimat merupakan suatu klausa atau kalimat tunggal yang menduduki jabatan dalam pola kalimat lain. Anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri tanpa induk kalimat dan ditandai dengan adanya konjungsi. Nah, di sini ada yang mau ngasih contoh gak maksudnya induk kalimat sama anak kalimat gimana? Boleh di chat. Misal anak kalimat itu kayak gini, induk kalimat itu kayak gini. Boleh di chat. Udah kebayang belum maksud induk sama anak kalimat? Jadi induk kalimat itu ada subjek predikat harus ada. Kalau anak kalimat gak ada subjek sama predikat juga gak apa-apa. Kebayang gak? Ada yang mau nyoba? Di kolom chat boleh?
Dia nanya tuh Kak, pertanyaannya tadi apa di kolom chat? Aku tidur di WhatsApp. Ini Natasha ya? Ah, tadi aku tanyakan ya putus-putus. Oh iya maaf. Jadi gini. Nah ini aku tidur ketika ibu masak. Ini betul ya. Ini udah induk kalimat sama anak kalimat. Sebentar ya. R namanya R. Jadi aku tertidur itu induk kalimat. Nah ketika ibu memasak itu anak kalimat. Kenapa disebut anak kalimat? Soalnya ada konjungsi. Ada kata ketika sama koma itu jadi anak kalimat. Nah, induk kalimatnya itu menjelaskan satu subjek, tapi contoh yang kedua nanti saya juga nggak apa-apa menjelaskan eh, iya nggak disuruh sih ada yang tahu nggak gitu tapi nggak apa-apa. Jadi bedanya induk sama anak kalimat udah pada tahu ya. Nah, kalau ya jadi biasanya di soal SBM juga ada penentuan. Sebenarnya contoh di soal SBM tuh pasti nggak akan 2 kalimat sih, pasti ada 3 sampai 4 kalimat. Nah, ditanyain lah anak kalimat dari kalimat tersebut adalah, nah cari aja yang ada konjungsi sama komanya itu kuncinya ya untuk kalimat sama induk kalimat. Nah, induk kalimat itu klausa terikat yang tadi kata kakak ada subjek sama predikat. Ada yang mau coba lagi nggak buat anak sama induk kalimat? Misal cuma satu subjek aja, satu subjek, terus anak kalimatnya menjelaskan yang lain. Kalau ada yang mau boleh ya. Kita udah aja. Gimana nggak ada lagi mau nyoba bikin contoh kalimatnya? Iya, siapa tahu yang aku tuh pengen ini bener gak ya? Coba. Tadi baru Kalau satu enggak, ya Natasha yang ya bikin benar. baru satu. Misalnya aku pengen nyobain ini bener gak ya? Nah, ayah pulang saat aku berada di luar rumah. Nah, ini juga betul. Ayah pulangnya berarti induk kalimat saat aku berada di luar rumahnya itu anak kalimat karena ada konjungsi saat. Ada lagi yang lain? Oke, baru dua nih Ayunda sama Natasha ya. Iya. Misal ini komanya banyak nih. Aku pernah baca kalimat, tapi komanya ini banyak. Ini gimana? Nah, kalian takut penasaran gitu gimana? Kayak kalian tuh pengen ini bener gak sih gitu. Soalnya induk sama anak kalimat tuh biasanya jarang di aku ingin, oh ini ada lagi, aku ingin pergi bermain tapi langit mendung. Ini betul. Berarti ini langit mendungnya induk kalimatnya, tapi aku ingin pergi bermainnya jadi anak kalimat. Soalnya si aku ini menjelaskan sebab kalau dia tuh gak jadi main. Induk kalimatnya langit mendung. Coba kain itunya dicatat aja Kak, yang jawaban-jawabannya yang di kolom chat di PPT-nya. Kain, Udah, maafin ya tadi tadi tiba-tiba ke logout. Soalnya di sini hujan. oke Kak, lanjut Maaf. lagi Kak.
Ya, lanjut aja ya. Tadi induk sama anak-anak udah beres ya. Nanti mungkin untuk pertemuan selanjutnya atau ada kesempatan lain, nanti Tete jelasin lagi, kakak jelasin lagi tentang kalimat yang emang lebih rinci gimana polanya, gimana pembentukan kalimat majemuk tuh kayak gimana, prasa itu kayak gimana sih sebenarnya. Nah, nanti dilanjut ya. Nah, ini untuk subjek, predikat, objek, keterangan pelengkap udah tahu belum? Udah jelasin ya di sekolah pasti sama gurunya subjek itu apa, predikat apa. Ini Teteh cuman bacain simpulannya aja ya. Jadi subjek itu digunakan untuk unsur pokok pada sebuah kalimat. Nah, biasanya berupa kata-kata benda dan biasanya terletak sebelum unsur predikat. Biasanya ada di depan nih subjek itu. Kalau predikat itu fungsinya menerangkan sedang dilakukan subjek pada kalimat, biasanya sesudah subjek. Nah, kalau objek itu biasanya penyebutan untuk nama benda juga kalau biasanya di kalimat. Dapat dikatakan objek merupakan keterangan berkaitan dengan predikat atau sesuatu yang bukan menderita itu maksudnya apa yang dilakukan subjek. Nah, keterangan itu menerangkan yang misalnya menerangkan tempat, waktu, atau sebab akibat. Terus pelengkap itu biasanya untuk melengkapi keterangan atau melengkapi objek. Nah, itu ini ada aku akan membeli pensil ketika nanti akan pergi ke sekolah dari Iza Latifah tadi. Nah, ini contoh induk kalimat, anak kalimat majemuk bersusun karena ada 3 pola. Aku akan membeli pensil pola pertama, ketika nanti akan pergi ke sekolah pola kedua dari Iza Latifah tadi. Jadi ada penyebutan banyak sinonim sih sebenarnya, ada konjungsi juga. Di sini induk kalimatnya itu aku akan membeli pensil. Nah, ketika nanti akan pergi ke sekolah, itu anak kalimat yang kedua, ada penyebutan konjungsi waktu ketika. Nah, dari Iza Latifah tadi itu juga jadinya anak kalimat ketiga. Nah, ini yang disebut majemuk Itu bersusun tadi jawaban jadinya. Istilah Kak, aku Oh, nerusin kalimatnya tadi aku akan keburu membeli ini pensil ya. ketika nanti akan pergi ke sekolah gitu aja sih. Oh, iya, Itu iya. tadi jawaban Oh, Iza ini ya. Latifah. Oh, iya. Nggak kebaca. Maaf, maaf, maaf. Oh iya, baru scroll ke atas. Makasih ya, Kaisa. Oke Kak, Udah kejawab lanjut berarti yang ya. subjek predikat ini Kak. Iya, maaf ya. Lanjut ya. Nah, untuk yang pelengkap itu biasanya nggak selalu ada di kalimat, biasanya cuman ada untuk menerangkan keterangan. Misalnya di malam hari saat itu. Nah, pelengkapnya itu jadinya saat itu. Terus pelengkap objek misalnya aku membeli buku paket bahasa Indonesia setebal bla bla bla. Nah, itu biasanya pelengkap. Jadi itu fungsi pelengkap. Nah, kita lanjut ya ke tata makna. Nah, sebenarnya tata makna itu setelah Tete baca-baca buku SBM, kalau Tete itu pakai buku SBM-nya sekarang yang Wangsit, banyaknya tata makna. Karena tata makna itu memang meresapi untuk kalimat, prasa, idiom, sama klausa. Nah, ada yang tahu tentang gramatikal, leksikal, denotatif, konotatif, ambigu, polisemi? Ada yang udah pernah diajarin di sekolah? Atau misal aku diajarin tapi cuma denotatif, konotatif? Atau aku diajarin tapi cuma idiom aja? Ada yang tahu nggak gramatikal sama leksikal? Atau memang sekolahnya cuma sinonim antonim? Biasanya kan beda-beda tuh ya di sekolah, nggak semuanya. Atau aku di tempat les aku yang, misal kalian les di tempat lain, ini tuh dijelasin gitu. Ada yang mau ini tentang makna? Enggak. Atau, nah ini ada chat. Lupa Kak, oke. Berarti udah pernah dijelasin ya sama gurunya. Nah, makna leksikal itu makna yang sesungguhnya. Jadi si makna leksikal ini fungsinya untuk penggunaan kata yang memang benar-benar dari kamus. Misal, aku sudah dewasa, ya udah nggak ada makna lain kan. Tapi kalau misal dia masih kekanak-kanakan, nah itu makna yang lain. Nah, masih kekanak-kanakan itu berarti makna gramatikal. Maksud di sini itu kekanak-kanakan dia berarti sifatnya misal masih cengeng atau masih suka jajan. Nah, kayak gitu. Kalau leksikal itu makna yang benar-benar nyata banget itu dari kamus. Kalau gramatikal itu
sebaliknya dari leksikal. Jadi ada emang makna kiasan tapi nggak terlalu kiasan gitu. Makna yang memang mewakili bahwa itu tuh nggak makna sesungguhnya. Ngerti nggak? Nah, lanjut dulu ya ke denotatif konotatif. Nah, denotatif konotatif itu sama sebenarnya kayak leksikal sama konotatif. Nah, denotatif konotatif itu lebih sering digunain malah di beberapa contoh soal atau kalimat atau paragraf. Nah, denotatif itu makna yang sesungguhnya. Kalau konotatif itu makna yang tidak sesungguhnya. Bisa dibilang yang makna yang nyata, makna yang kiasan. Terus makna ambigu. Nah, ambigu itu punya dua makna. Kayak misalnya kambing hitam. Ada kambing hitam yang emang kambing warnanya hitam, atau kambing hitam yang emang orang yang suka berbuat onar. Kayak gitu. Udah paham belum? Nah, kalau polisemi itu relasi makna yang digunakan dalam beberapa kalimat atau konteks yang berbeda. Misalnya kayak gini. Mata rantai, mata kaki. Kalau kita di sebuah kalimatnya tentang hal yang nyata, ya makna yang sesungguhnya. Tapi kalau misalnya kata kiasan, ya makna lain. Misalnya mata elang. Ada suatu kalimat menjelaskan, misalnya Budi itu memiliki mata elang. Mata elang itu tajam kan? Tapi kalau di soal biologi atau IPA, mata elang menunjukkan, nah itu baru enggak. Jadi konteksnya dulu yang dilihat. Paham? Teman ditanyain dulu. Nah, biasanya di soal UTBK yang saya pernah baca itu biasanya gini, ada kalimat atau paragraf yang memang paragrafnya pendek, ada beberapa makna yang memang digaris miringin. Nah, baru ditanyain dari kalimat di atas, makna apa saja yang muncul? Kayak gitu. Misal makna tadi mata kaki maknanya apa ya? Atau misal kambing hitam tuh maknanya apa ya? Kayak gitu. Kalau kambing hitam kan termasuk bisa ke idiom sama kiasan. Cuman kalau uh, idiom itu lebih sering digunain juga dibanding kata polisemi. Karena kata polisemi itu lebih maknanya itu lebih bersusun gitu. Kalau di kalimat kan tadi majemuk ya. Kalau di polisemi itu kayak banyak. Kak bisa tolong kasih contoh dari gramatikal sama leksikal, boleh. Teteh pindah, kakak pindah PPT dulu ya. Sebentar ya, di pause dulu ini. Sebentar ya, buka PPT yang lain dulu. Ini dari Bandung semua, sambil nunggu ya, sambil nunggu PPT-nya kebuka. Atau ada yang dari luar Bandung? Udah buka. Nasional Kak, dari Sabang sampai Merauke. Dan Soalnya diem terus, ini nggak ada yang ngomong. Oh, aku Jatim. Oh iya, aku Riau. Oh iya. Maaf ya tadi keceletot sering bilang teteh. Kebiasaan soalnya. Kita ke makna leksikal. Ini udah ada ya PPT-nya ya? Udah kelihatan maksudnya? udah Kak. Oke, nih ini makna leksikal. Makna leksikal adalah makna yang makna sesungguhnya sesuai dengan referen. Referen itu referensi, sesuai dengan penglihatan panca indera. Makna leksikal sering disebut makna yang sesuai dengan kamus. Contoh, rumah. Rumah itu maknanya ya rumah gitu. Ngerti kan? Kalau di kiasan tuh biasanya bukan rumah. Ada yang bisa tebak? Aku Padang, oke, mantap. Kalau di kiasan biasanya apa? Ada yang mau ngasih ini nggak? Selain kata rumah. Kalau di leksikal, rumah ya rumah, makan ya makan. Ada yang masih contoh nggak tentang makna kiasan? Kalau leksikal, rumah. Kalau kiasan, apa?
Gubuk mungkin, Kak. Iya, betul. Kayak gitu. Kiasan itu kan lebay. Betul. Kiasan itu lebay biasanya. Kira kau rumah. Aduh, ini korban bioskop. Baru nonton ya. Ini betul ya Faiza, gubuk. Biasanya kalau kiasan tuh lebay banget kan, sangat hiperbola. Datang dulu yuk ke gubuk aku. Maksudnya gubuk itu ya ke rumah gitu kan. Duh maaf ya, rumah aku nggak kayak istana. Biasanya kayak gitu. Nah ini leksikal udah paham belum? Ini ke slide selanjutnya ya. Nih contohnya, yang pertama, adik merapikan kursi tamu. Semua kursi tertata rapi, anggota dewan mau merebutkan kursi. Lihat baik-baik 3 kalimat tersebut ya. Nah, biasanya di soal SBM itu ada kalimat yang kayak gini. Contohnya tuh kayak gini. 1, 2, 3 tentang kalimat. Nah, ditanyain lah, kalimat gramatikal adalah yang nomor berapakah kalimat gramatikal? Biasanya kayak gitu. Makna leksikal kursi pada contoh 3 dan 4 adalah tempat duduk yang berkaki dan bersandaran. Makna kursi pada kedua contoh tersebut merujuk pada tempat duduk, bukan yang lain. Sementara yang nomor 5 itu bukan merujuk pada kursi tempat duduk, tapi jabatan. Ngerti nggak sampai sini maksudnya leksikal? Bisa dibilang leksikal itu ke lebih bahasa yang formal dan memang menyatakan Kok commute Kak? Kain commute Kak. kalau yang kelima itu merujuk pada makna lain, makna kiasan. Kursi maksudnya di situ jabatan buat, oh iya udah paham. Oke. Ada yang tanyain lagi gak? Kita langsung ke gramatikal ya. Nah, gramatikal beda sama leksikal katanya. Dapat diidentifikasi tanpa menggabungkan unsur lain. Makna gramatikal baru dapat diidentifikasi setelah unsur kebahasaan yang satu digabungkan dengan unsur kebahasaan yang lainnya. Makna gramatikal muncul karena adanya proses gramatikal. Makna ini terjadi karena adanya hubungan antar unsur bahasa, misalnya kata turunan, frasa, dan klausa. Nih contohnya. Langsung contoh ya. Berumah, rumah-rumahan, rumah sakit. Jadi, gramatikal itu harus ada proses afiksasi, reduplikasi, sama kompositumentasi. Jadi, maksudnya itu ada tambahan berumah, di rumah, atau reduplikasi, pengulangan kata. Rumah-rumah, rumah sakit. Tapi maknanya makna lain. Berumah itu kan memiliki rumah. Kalau tadi di leksikal itu rumah tempat tinggal. Kalau di gramatikal, maknanya makna yang lain lagi. Rumah-rumah berarti banyak rumah. Rumah sakit berarti rumah tempat orang yang sakit, kayak gitu. Kayak contohnya juga anak. Anak-anak sama si anak gitu kan. Maknanya beda lagi kan. Anak-anak berarti menyebutkan gerombolan anak kecil yang banyak. Si anak itu kita menunjukkan subjek gitu kan. Kalau anak makna sesungguhnya ya misalnya di KBBI penyebutan untuk yang umurnya berapa kayak gitu. Ini contohnya. Contoh kata kuda bermakna leksikal binatang, sedangkan makna gramatikalnya bisa menjadi alat transportasi atau sejenisnya. Contoh, saya berangkat ke pasar dengan kuda. Di sini bukan kuda beneran, maksudnya kuda motor, ngerti gak? Gramatikal, bedanya gramatikal sama leksikal sekarang. Kuncinya leksikal itu referensinya kamus. Kalau gramatikal itu harus ada proses afiksasi, reduplikasi. Terus maknanya nggak cuman makna yang sesungguhnya kalau gramatikal. Ada yang mau tanyain? Udah? Udah ya? Lanjut dulu ya. Nah, yang ada kolom chat. Udah Kak, paham? Oke. Lanjut ke tata makna lain. Nah, sinonim, antonim. Di sini pasti udah pada tahu kan sinonim, antonim itu kayak gimana, contohnya kayak gimana. Cuman permasalahan enggak kebanyakan orang sih. Iya sih kayak sepertinya ya, setelah kakak cari tahu, orang-orang tuh bermasalah di sinonim
tahu artinya tapi bingung cari persamaan kata yang lainnya. Oke, siap. Nah, iya nggak? Kakak mau tanya, kalian lebih milih antonim atau sinonim? Pasti antonim, karena antonim itu lebih banyak kayak kita tuh langsung connect lawan katanya. Basah kering, ya nggak? Sedih senang, betul nggak? Betul, Kak. Betul kan? Soalnya sinonim tuh kadang, maaf ya kakak juga kan ngajar juga kan, kayak peserta didik kakak tuh kebingungan. Oh, sinonim asa tuh ternyata keinginan ya, aku kira. Jadi mereka tuh masih tahu maknanya tapi bingung untuk mencari persamaannya. Nah, makanya untuk sinonim itu mending kalian download Thesaurus. Nah, Thesaurus itu aplikasi kamus bahasa yang menerangkan banyak persamaan kata. Kadang kita tuh lebih tahu maknanya dulu dibanding persamaannya. Nah, aplikasinya apa, Kak? Aplikasinya ada ya di App Store. Thesaurus Indonesia. Thesaurus Indonesia. Thesaurus, iya. Thesaurus. Thesaurus. Nanti tampilannya tuh kayak ya. Gitu. Iya betul, Thesaurus. Betul. Nah, kalau antonim menurut kakak nggak ada masalah. Nah, biasanya di soal SBM itu biasanya 2 kali. Paragrafnya tuh panjang. Terus banyak kosakata yang memang awam di kita, tapi nanti yang ditanyainnya sinonimnya itu yang mudah. Kayak sinonim untuk kalimat bercetak miring di atas adalah beberapa kata yang dicetak miring harus memiliki sinonim. Nah, kalian cari jawabannya yang benar tuh nanti kayak gimana. Di soal SBM tuh biasanya kayak gitu. Nah, ini Thesaurus tuh kayak gini. Ada nggak di screen? Belum ada, Kak. Belum ada. Si yang slide contoh itu, Kak. Masih PPT. Nah, ini udah ada belum? Nah, Thesaurus tuh kayak gini. Di tempatku belum ganti, Kak. Oh, Udah, Kak. udah. Udah, Kak. Oh, di yang lainnya udah ya? Di tempat Kak. Iya. Nah, iya baru ganti, Kak. Di sini baru ganti. Belum keadaan. Ya, jadi kalau yang bingung, karena pasti yang banyak keluar tuh di soal SBM, saya belum tahu ya. Kalau di buku yang Teteh punya itu banyaknya sinonim. Karena antonim itu mudah, menurut kakak ya mudah gitu untuk mencari jawabannya. Tapi kalau sinonim itu sulit karena kita tuh pasti nyari tahu persamaannya apa sih. Kadang ngeblank kan, kita tuh kadang fokus sama soalnya dulu, bukan sama jawaban. Terus kadang sinonim tuh kita ke strik sama, aduh ini aku tahu nih maknanya, tapi gak tahu persamaannya gitu. Oke ya, kita belajar lagi tentang sinonim. Kita lanjut lagi. Nah, ini pengetahuan dan pemahaman umum penalaran kebahasaan. Nah, penalaran dan kebahasaan itu kohesi dan koherensi. Kohesi dan koherensi itu kalau di bahasa Indonesia pastinya kepaduan, keefektifan kalimat, soal yang memang membuat kita, oh ini nih gagasan utamanya, oh ini nih simpulannya, oh ini nih harus judulnya. Biasanya di soal SBM, soal awal-awal itu tentang teks, tentang paragraf yang panjang, soal pasti mewakili 4 atau 5 soal, yang ditanyain pasti pertama penentuan judul. Kita pindah slide dulu. Nah ini ya, soal penalaran nih, yang Teteh tahu ya, gak tahu kalau yang di buku-buku lain, kalian udah pernah nyobain tryout? Kalau misalnya udah, terus iya kak bener nih kalau di soal SBM tuh biasanya soal yang awalnya tuh kayak gini. Pertama, pasti ada sebuah paragraf yang panjang banget dan yang ditanyain tuh menentukan judul. Nah, caranya untuk menentukan judul itu ngebeda jauh sama menentukan gagasan utama. Ada ya nanti di slide selanjutnya. Lalu pasti ada soal simpulan. Simpulkanlah teks tersebut.
Terus ada koherensi dan koherensi kalimat. Maksudnya tuh kayak gini. Dari paragraf di atas, ada kata yang tidak jamak dan kata yang tidak sesuai. Manakah yang sesuai untuk kata tersebut? Biasanya ada tuh. Kita disuruh nyari, oh kata ini tuh janggal ternyata. Kayak gitu biasanya. Lalu menulis. Untuk menulis itu tadi udah jelasinnya di awal, ada tentang poebi, melengkapi prasa dan klausa, penggunaan kata, penulisan kalimat. Penulisan kalimat itu nggak akan beda jauh sama klausa, prasa lagi, majemuk, tunggal, efektif. Kalau untuk penggunaan kata itu yang tadi kata benda, misalnya kata benda, kata bilangan. Nah, biasanya di SBM Bahasa Indonesia itu kalau zaman kakak tuh SBM-nya tentang banyaknya kata bilangan. Jadi nggak penjumlahan sih, kayak disuruh penulisan angka ini benar gak sih kayak gitu. Tetap ke PUEB sih ya. Intinya ke titiknya benar gak, penulisan ejaannya benar gak kayak gitu. Kita lanjut. Bentar lagi mau beres. Nah, pertama tentang paragraf dulu ya. Pasti paragraf itu nggak boleh jauh dari soal bahasa Indonesia. Paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan satu tema tertentu. Umumnya paragraf terdiri dari 4 hingga 10 kalimat tergantung pengembangan gagasan yang diinginkan penulisnya. Nah, unsur-unsur paragraf itu yang pertama ada topik atau gagasan utama, yang kedua ada kalimat utama. Kalimat utama itu kalimat utama berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Kalimat penjelas atau kalimat pendukung, seperti yang disebutkan di atas, kalimat pendukung berfungsi untuk mengembangkan dan perkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas bisa berupa data pelengkap, opini, fakta, atau data yang valid. Konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi biasa muncul di paragraf itu ya beragam ya, misalnya bisa dan, atau sehingga, agar, atau ada juga konjungsi subordinatif yang kayak gitu, atau konjungsi petunjuk waktu juga ada, itu tentang konjungsi juga banyak. Kita lanjut ya biar PPT-nya selesai. Nah, untuk gagasan biasanya di soal SBM tuh ada gagasan pokok, gagasan utama, gagasan inti, sama aja sebenarnya ya. Kalian jangan bingung, takutnya lah bedanya gagasan pokok, inti, sama utama apa sih? Kadang ada di soal SBM tuh pengennya pakai inti semua, misalnya penyebutan di soalnya inti gitu. Nah, di sini gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dari suatu pembahasan. Nah, kalau kalian udah bisa nentuin ini, kalian udah bisa tahu judul untuk paragraf yang sesuai itu apa. Terus gagasan utama itu biasanya ada di awal, di akhir, atau ada di awal dan di akhir, tapi lebih seringnya ada di awal. Gagasan pokok juga ada yang terletak di tengah paragraf. Paragraf ini adalah jenis paragraf deskripsi. Nah, untuk simpulan juga biasanya soal SBM ada, tapi nggak terlalu sekarang nggak terlalu apa ya? Kalau kita lihat nggak terlalu banyak disebutkan gitu. Kalau dulu harus ada gitu simpulan untuk paragraf di atas, simpulan untuk kalimat di atas. Nah, tapi dijelasin aja ya. Simpulan adalah sesuatu yang disimpulkan atau diikatkan hasil menyimpulkan kesimpulan. Simpulan bisa didefinisikan sebagai pendapat atau gagasan akhir dari suatu teks, uraian, bacaan, dan sebagainya. Nah, caranya juga untuk menyimpulkan itu ada 3 cara. Yang pertama, ada cara generalisasi, adalah cara menarik simpulan secara umum menggunakan informasi-informasi khusus sedemikian sehingga bisa memiliki seluruh informasi dan teksnya. Analogi adalah cara menarik simpulan dengan membandingkan informasi-informasi khusus yang memiliki banyak persamaan. Kausal adalah cara menarik simpulan menggunakan fakta yang berupa sebab sampai muncul simpulan berupa akibat. Oleh karena itu, cara ini disebut dengan sebab akibat. Nah, pasti yang paling sering kalian gunakan untuk menyimpulkan itu yang analogi. Membanding-bandingkan dulu informasi, baru deh dibuat simpulannya. Misal ada 3 paragraf. Nah, pasti yang kita lakukan itu menyimpulkan dulu paragraf pertama, menyimpulkan paragraf 2, menyimpulkan paragraf 3, baru deh kita bandingin, oh paragraf pertama tuh tentang ini, ya kan? Oh paragraf 2 itu tentang ini nih. Nah, disatuin aja pakai konjungsi. Paragraf pertama menjelaskan tentang bla 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 bla, kayak gitu ya enggak? Atau yang kausal juga pasti sering kalian tentang sebab akibat. Misal simpulan tentang banjir menyebutkan sebab disebabkan oleh bla bla bla, akibatnya biasanya gitu. Biasanya kalau sebab akibat itu tentang bencana. Bencana, penyakit itu biasanya pakai simpulan kausal. Nah, lanjut. Nah, ini ya. Coba. Ya udah ketahuan dong.
Ya. Coba untuk paragraf yang tadi, coba ini gagasan utamanya apa? Boleh diketik, boleh ngomong. Udah ketahuan ya tadi jawabannya. Coba ini contoh gambaran di soal SBM tuh nanti bakal kayak gini. Ada paragraf, terus ditanyain gagasan utamanya tuh kayak gimana. Ada yang mau jawab? Nah, perubahan iklim kah? Oke. Ada lagi yang lain? Kita lanjut aja ya, biar waktunya. Bentar lagi soalnya. Nah, betul ya. Fitri, betul. Gagasan utamanya adalah perubahan iklim terjadi di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Udah tahu ya, berarti menentukan gagasan utama itu kayak gimana. Kita lanjut. Waktunya udah mau beres. Slide-nya nggak keganti. Slide-nya keganti nggak? Udah ya? Udah keganti belum? Udah. Oh, oke. Nah, ini contoh soal yang kedua. Coba ada yang mau coba nyimpulin nggak? Oh, ini ada jawabannya. Coba simpulin. Jawabannya apa? Belum ya, baca. Lu maaf ya, itu tipe. Ini udah ada yang jawab. Iya, betul R. Namanya betul ya, jawabannya tuh A. Betul, jawabannya A. Iya, betul, Dita Fitri. Iya. Pembahasannya udah beres. Jadi tadi tuh kakak ngasih bayangan yang emang beberapa materi yang emang bakal muncul. Yang pertama ada apa, Bu Ebi? Tata kata, tata makna, tata kalimat, sama penalaran. Nah, untuk penalaran itu kalian bisa mencari tahu kohesi dan koherensi itu kayak gimana. Terus untuk tata makna itu kalian juga bisa cari tahu lagi di yang tadi thesaurus. Kalau sinonim itu sebenarnya kayak gimana sih? Kita harus nentuinnya, itu bisa juga. Atau di pertemuan nanti bisa Teteh jelasin salah satu materi yang emang tentang tata kata semua, tentang tata kalimat aja, tentang tata kalimat tentang tata makna aja kayak gitu, biar kalian fokus. Nah, untuk sekarang sengaja ngasih materi itu biar ada bayangan gitu, biar memang kalian juga belajarnya semakin penasaran gitu. Oh, bahasa Indonesia ternyata banyak ya materi yang bakal keluar kayak gitu. Ada yang mau tanyain nggak sebelum 6 menit terakhir? Udah banyak yang keluar. Ada yang mau tanyain? Iya, sebelum ditutup. Iya, 6 menit terakhir. Sebelumnya kakak minta maaf ya, tadi laptopnya bermasalah sama zoom-nya keluar masuk sama lama masuk. Semoga materinya nerap. Ada yang tanyain? Nah, sudah, oh amin katanya. Sudah, mengerti Kak, terima kasih ilmunya. Oh iya, semangat ya kalian. Kalian ini mau ikutan SBM ya semuanya? Masih banyak Kak. Iya, sama-sama. Kalau ada yang mau nanya atau mau nanya-nanya boleh sih, boleh kontak aku. Takutnya Kak tadi aku nggak ngerti tuh yang tentang
tentang makna polisemi itu masih nggak ngerti, boleh ya? Bisa Ya, tanya Kak, yang di mana? grupnya itu, kan ada Iya, grupnya. iya, Kalau yang belum join ke grup belajarnya bisa DM IG Hore Digital atau chat iya, ke PA adminnya. iya. Kita di situ Coba ada deh. 2 jenis grup, ada grup premium sama ada grup belajar biasa. Kalau yang grup premium itu untuk yang ikut bimbel premium sama yang ikut tryout. Kalau yang grup belajar biasa itu nanti ada SK-nya gitu. Iya, Ya kalau mau tanya-tanya langsung di grup aja. iya, di grup aja, boleh. Grup aja di sini ada Kain juga kan. Bisa langsung Iya, tanya di grup aja, nanti langsung dijawab gitu. Kan tuh grup buat diskusi. iya. Cuman kalau misalnya temennya udah tahu, boleh langsung jawab juga. Waktu itu kan pernah ya nanya, Ya langsung waktu itu dijawab ada juga nggak diskusi, apa-apa. ada yang Iya, langsung jawab gitu. iya itu Nanti nggak dari apa-apa tenter karena paling mempersingkat aja, menjelaskan lebih ya detailnya lagi memperkuat gitu. ya. Memperkuat. Kau boleh minta materi yang tadi dijelasin, soalnya saya sukanya di. Oh boleh boleh. PPT-nya ya, boleh boleh. Ya Share nanti di grup gak apa-apa Kak. di itu dulu Kak, chat ke aku dulu aja Kak. Oh iya siap. Aku kirim nanti Kak Isan. Nanti minta Kak Isan ya, dan sama Kak Isan disampaikan. Ya. Ya makasih banyak ya semua. Udah 3 menit terakhir. Maaf ya kalau penjelasannya kurang ini karena memang penjelasan materinya agak banyak. Cuman semoga kalian iya sama-sama ya. Semoga kalian jadi sering rajin banyak baca tentang materi lain. Jadi jangan fokus ke salah satu materi. Itu tujuan teteh sekarang kakak ngasih eh, materi yang banyak itu biar kalian tuh nggak fokus aja gitu di satu yang misalnya nih kalian tuh cuman paham tentang kalimat, ya udahlah aku mah tentang kalimat aja karena aku pahamnya, jangan kayak gitu. Jadi seenggaknya kalian tuh tahu juga di materi lain gitu. Oke, semangat ya. Ya buat untuk recordnya nanti Banyak. kakak upload di channel YouTube-nya, di deskripsi di grupnya udah ada. Kalau yang belum tahu channel YouTube-nya bisa dilihat di bio IG Hore Digital. Jangan lupa untuk follow sama subscribe biar nggak ketinggalan info lainnya gitu. Nanti ada recordnya di channel YouTube-nya itu. Kalau mau tahu info live teaching selanjutnya, lihat aja di Instastory IG Hore Digital. Nanti macam-macam di situ, kita bukan cuma UTBK, ada SKD, ada TOEFL juga gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, terima kasih sebenarnya untuk Kak In yang udah memberikan materi sama udah live teaching hari ini. Terima kasih juga buat yang udah hadir, yang tadi dari awal udah nunggu. Terima kasih yang agak lama tadi ya, mohon maaf ada kendala, ada Iya, sinyal maaf ya. ya. Ada masalah juga tadi di awal ya Kak In. Iya, maaf ya Laptop, laptopnya. laptopnya sempat ngedrop, terus ada masalah jaringan. Buat Iya, yang soalnya minta materi, nanti tinggal chat aja ke kakak yang di nomor tadi itu yang kakak share di awal. Buat yang join di pertengahan, nanti bisa lihat aja di channel YouTube-nya. Di situ kan biasanya di deskripsi video YouTube-nya ada kayak link-link giveaway buat materi. Terus kalau yang dari awal join, nanti ada kakak kasih materi bonus yang kakak janjikan. Nanti buat mintanya agak sorean atau agak malaman ya, soalnya lagi ada kendala sinyal. iya, di sini soalnya hujan. Iya, di tempat saya juga lagi mendung Kak, jadi mungkin buat yang minta materi chatnya agak sorean aja, agak sore menjelang maghrib lah, biar agak lancar gitu. Terima kasih, jangan lupa untuk follow IG Hore Digital sama subscribe ya. Sama nanti abis asar kita ada live teaching lagi untuk matematika, UTBK, TPS maupun yang sainteknya. Jangan lupa ikut live teaching selanjutnya ya. Sama nanti malam ada live teaching bahasa Inggris juga untuk yang TPS UTBK-nya. Iya via Zoom. Pada digital via Zoom terus. Dulu awal-awal dong via Meet gitu. Nanti untuk jamnya diinfokan di Instastory sama di grup. Nanti di-share kok di grup sama di Instastory Hore Digital, tenang aja. Bantuin aja terus grupnya sama Instastory Hore Digital. Di situ banyak info terupdate. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kakak akhiri ya. Terima kasih buat semua yang sudah hadir.
Terima kasih Kak Iin. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kendala tadi. Mohon dimaafkan. Semoga untuk yang nanti selanjutnya sinyalnya agak lebih lancar ya. Terima kasih Amin. semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.